Pemirsa, seorang pengemudi mobil pelaku tabrak lari menjadi sasaran amuk massa di Penjaringan, Jakarta Utara. Pengemudi mobil dikeroyok warga setelah kabur usai menabrak dua pengendara motor hingga tewas. Ada yang kecelakaan, 2 orang. Seorang pria pengemudi mobil menjadi sasaran amuk massa setelah sempat kabur usai menabrak pengendara motor di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pengemudi mobil ini kemudian diamankan polisi. Ada yang kecelakaan, 2 orang Tabrakan terjadi di persimpangan lampu merah Pluit. Menurut saksi, kecelakaan terjadi diduga karena sepeda motor menerobos lampu merah. 2 orang yang berboncengan sepeda motor tewas ketika dihantam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil dari sini hijau nyerang sono, terus yang lampu merah itu dari arah timur nyerang, langsung kejadian tabrak jedar, 2 orang meninggal. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara pengemudi mobil beserta kendaraannya dibawa ke unit laka lantas Pademangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi saat ratusan warga mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur. Warga bahkan membuka peti jenazah pasien tanpa prosedur protokol kesehatan. 4 orang yang diduga memprovokasi ratusan warga ditangkap polisi. Empat warga desa Rawagempol ditangkap polisi terkait pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 yang sempat memicu keributan. Keempat warga diduga kuat memprovokasi ratusan warga mengambil jenazah padahal bukan dari keluarga korban. Kericuhan terjadi saat prosesi pemakaman jenazah pasien COVID-19 Kamis lalu oleh petugas yang memakai APD lengkap. Ratusan warga merebut jenazah dan bahkan membuka peti jenazah pasien tanpa prosedur protokol kesehatan. Keluarkan peti jenazah dari ambulan, ada yang mengangkat, ada yang membuka peti jenazah, ada yang di dalam. Jadi tolong jangan sampai terjadi lagi upaya-upaya penjemputan paksa, kemudian menolak dimakamkan secara protokol COVID, apalagi itu sudah positif. Kami harapkan itu. Tim Satgas COVID-19 terus melakukan edukasi kepada warga agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pria tewas mendadak saat hendak makan di warung soto di Jalan Jogokarian, Kota Yogyakarta. Evakuasi korban dilakukan petugas sesuai protokol pasien corona. Warga digemparkan tewasnya seorang pria pengunjung warung soto di Jalan Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Sebelum memesan makanan, korban sempat berbincang dengan pemilik warung soto. Kepada pemilik warung soto, korban mengaku sedang sakit. Didapati obat dalam tas plastik yang dibawa korban. Evakuasi korban dilakukan petugas PMI dilengkapi pelindung diri sesuai dengan protokol pasien corona. Orangnya datang pesen soto, terus tak racikan sotonya, tak racik, terus saya tanya, dari mana Pak? Dari berobat ke klinik Gading, jeruk panas. Habis itu saya sudah nggak sadar ya. Jasad korban dibawa ke RSUD Wiro Saban untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Kota Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, tewasnya bocah 5 tahun yang ditemukan di tempat penampungan air atau toren rumah orang tuanya di Cicalengka, Kabupaten Bandung masih misterius. Ibu kandung dan ayah tiri korban diperiksa. Polisi temukan kejanggalan, diduga korban dibunuh. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah bocah 5 tahun yang ditemukan tewas dalam tempat penampungan air atau toren dimakamkan di TPO dekat rumahnya di Kampung Babakan Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nenek korban bahkan sempat pingsan. Polisi masih menyelidiki kematian korban perempuan ini, termasuk ada kejanggalan yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Sejauh ini sudah diperiksa 6 orang saksi, 2 diantaranya saksi ahli.
Ya itu semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di TKP terhadap korban juga kita masih dalami dan nantinya akan kami tentukan memang terjadi tindak pidana di kediaman korban dan memang terjadinya juga dalam lingkup keluarga ya memang kami gali dari dalam keluarganya. Sementara keluarga membantah adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Enggak sampai terjadi dipaksa-paksa ngamen apa disiksa, enggak ada. Jadi mohon dengan sangat hapus itu penyebaran dari medsos, itu mah cuma hoak, kata orang tuanya suka main ke atas. Kalau ada temannya suka main ke atas. Ke yang lantai 3 itu ya? Iya, kan halamannya. Korban ditemukan tewas Jumat pagi di toren berkapasitas 500 liter di lantai 3 rumah kontrakan. Korban yang sehari-hari tinggal bersama neneknya hilang setelah pamit pulang ke rumah kontrakan ibu dan ayah tirinya Kamis malam. Jasad korban ditemukan setelah ayah, tiri, dan paman korban curiga mendapati tutup toren terbuka saat mencari ke lantai 3 rumah kontrakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Puji Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, keterangan kekasih Yodi Prabowo, korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di Jakarta Selatan tidak sesuai fakta temuan polisi. Kekasih Yodi sudah 2 kali menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Sementara polisi mengklarifikasi terkait temuan pemukulan di tubuh korban. Dua pekan tewasnya Yodi Prabowo, karyawan TV swasta yang mayatnya ditemukan di Ulu Jami, Jakarta Selatan hingga kini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi, baik dari keluarga, teman Yodi, dan kekasihnya. Kekasih Yodi sudah 2 kali menjalani pemeriksaan. Namun keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan temuan polisi. Ya mohon maaf, pacar korban tidak terlalu terbuka dengan kami, sehingga kita juga perlu keterangan juga. Kami menilai itu ada bukan kejanggalan, makanya keterangannya tidak sesuai. Artinya beberapa keterangan itu tentunya kan kita mengerucut pelaku. Ada hal yang sifatnya dari pihak saksi atau kerabat dari korban itu tidak sesuai. Untuk mengungkap tewasnya Yodi, polisi juga mengumpulkan sejumlah CCTV, baik sepanjang jalan menuju Ulu Jami hingga sekitar lokasi temuan mayat. CCTV itu tidak jelas. Karena tidak jelasnya kita minta bantu laboratorium dengan alat khusus sehingga kita mempermudah melihat seperti apa mungkin jenis mobilnya, plat nomornya seperti apa. Kalau kami sendiri yang di sekitar TKP, informasi terakhir itu sudah terhapus. Mayat Yodi ditemukan warga setelah 2 hari pamit bekerja dan sudah dalam kondisi mulai rusak. Sebelumnya polisi sempat menduga adanya luka lebam di tubuh Yodi. Awalnya kami juga menduga bahwa almarhum ini, korban ini dipukul dulu, ya. Jadi sekali lagi tolong disebarkan bahwa kami mengklarifikasi itu, ya kan, bahwa matinya karena. Polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti adanya pisau di dekat mayat Yodi serta adanya rambut di sekitar mayat. Selain itu 2 kali anjing pelacak digunakan untuk mencari jejak tewasnya Yodi Prabowo. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Artis sekaligus model Catherine Wilson ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Saat penggeledahan di rumah Catherine, polisi menemukan 2 paket sabu. Polisi mengambil sampel rambut untuk mengetahui tingkat kecanduan Catherine. Minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada. Artis yang juga model Catherine Wilson meminta maaf karena terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Saat penangkapan di rumah Catherine di Jalan Haji Soleh, Cinere, Depok, polisi menemukan 2 paket sabu seberat 0,66 gram dan 0,43 gram, alat hisap serta handphone.
Kepada polisi, Catherine mengaku telah 2 bulan mengkonsumsi sabu. Untuk mengetahui tingkat kecanduannya, polisi akan mengambil sampel rambut Catherine. Selain Catherine, polisi juga menangkap pria berinisial J, seorang satpam di rumah Catherine yang juga orang suruhan untuk membeli sabu dari bandar berinisial A. Polisi telah menetapkan Catherine dan J sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Yang bersangkutan ini menggunakan barang haram ini. Proses masih berlanjut, kita akan melakukan pendalaman lagi terhadap yang bersangkutan, kedua-duanya. Polisi masih memburu bandar berinisial A untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika di kalangan artis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, waspada penculikan anak. Tergiur diajak pelaku ikut bermain game online, 8 bocah di Depok, Jawa Barat menjadi korban penculikan. Selain merampas handphone korban, pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. Pelaku penculikan 8 bocah di kawasan Pasar Agung Depok, Jawa Barat akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku gelandangan tak berkutik saat ditangkap di sekitar Stasiun Senen, Jakarta Pusat dan langsung dibawa ke Mapolresta Depok. Kepada polisi, pelaku Bambang Iswanto mengaku nekat menculik ke-8 bocah karena ingin mengambil handphone korban. 3 handphone telah dijual pelaku seharga 400 hingga 500 ribu rupiah. Pelaku juga melakukan pelecehan kepada 2 bocah perempuan yang diculiknya. Memang benar telah terjadi dugaan penculikan dan ada dugaan penipuan, penggelapan termasuk pencurian terhadap barang-barang milik anak-anak tersebut, diantaranya handphone. Pelaku kita sangka dengan pasal 83, 82, termasuk pasal penipuan, penggelapan, dan pencurian, dan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Identitas pelaku terungkap setelah polisi menyelidiki rekaman CCTV saat pelaku menculik 8 korban di kawasan Pasar Agung Depok 27 Juni lalu. Polisi sempat menyebarkan sketsa wajah pelaku. Modus pelaku penculikan mengajak korban bermain game online. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial oleh sejumlah pria disalahgunakan untuk menjual istrinya melakukan praktek prostitusi. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang suami menawarkan istrinya pada pria lain dengan tarif Rp500.000. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, suami menjual istrinya selama 1 tahun ditawarkan melalui media sosial. DM warga Wringin Anom, Gresik, Jawa Timur ini ditangkap polisi setelah terbukti menawarkan istrinya di sebuah grup media sosial. Tim patroli cyber Polrestabes Surabaya mendapati transaksi di grup Pasutri dan menggerebek korban istri DM di sebuah hotel. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, DM mengakui menjual istrinya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Kenapa tega menjual istri? Kebutuhan ekonomi, Pak. Kenapa? Terkesan. Kenapa? 500. Oh, sekali main 500? Sekali main. Terus? Karena kan saya tidak bisa mengasih uang, akhirnya dipaksa dia memaksakan tadi itu. Caranya gimana? Nawarkan istri itu? Share di Facebook. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka DM sudah 1 tahun menjual istrinya dan selalu menerima uang dari pria pelanggannya. Ke tempat yang dia telah tentukan. Setelah sampai di salah satu hotel yang sudah ditentukan, dia menemui pelanggannya. Setelah itu dia transaksi dulu. Setelah dia menerima uang, baru dia menyerahkan istrinya kepada si pelanggan itu. Nah, sedangkan dia sendiri tunggu di luar dan istrinya dengan tamu masuk kamar yang telah dia siapkan. Di dalam kamar tersebut mereka melakukan hubungan badan sebagaimana suami istri. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, Endang Yanto ditangkap polisi di sebuah villa karena menjual istrinya pada pria lain. Endang sudah 1 tahun lebih menjalankan prostitusi dengan korban istrinya sendiri. Endang akan memperoleh bagian 20% dari setiap transaksi yang dilakukan melalui media sosial. Dia menawarkan tidak hanya dengan visual, dengan langsung menawarkan, dia juga menawarkan lewat media online.
media online maksudnya lewat micet. Para tersangka dijerat pasal perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan.